Sungguh sangat kasihan dan sangat miris sekali dengan sikap Presiden Joko Widodo yang beberapa hari lalu dalam tanda kutip mengobral ajakan kepada investor untuk berinvestasi ke proyek mercusuar, yaitu proyek Ibu Kota Negara, proyek IKN. Dan Presiden Joko Widodo sampai meminta mantan PM Inggris Tony Blair untuk juga mempromosikan IKN ini ke dunia internasional. Artinya apa ini bisa kemudian kita analisa bahwa proyek IKN ini sangat sulit dan sangat rumit sekali. Artinya kemampuan negara ini belumlah begitu mampu untuk kemudian melaksanakan proyek IKN ini yang berdikari membangun IKN ini dengan menggunakan anggaran negara kita sendiri. Presiden harus kemudian mencari investor untuk berinvestasi dan sampai meminta mantan PM Inggris untuk mempromosikan, dan sangat ironis sekali mantan PM Inggris ini juga menjadi dewan penasihat dari proyek IKN ini. Nah, dari situ kita lihat bahwa sebetulnya kita belum mampu, dan harusnya ini disadari oleh Presiden Joko Widodo, karena jabatan Presiden juga tidaklah lama sekali untuk mengerjakan proyek jangka panjang yang tentu nanti akan ada presiden baru, akan ada kebijakan yang baru lagi. Apalagi proyek IKN ini akan menelan anggaran sampai 400 triliun lebih. Yang itu tentu beberapa persen anggaran akan menguras APBN kita. Nah, di tengah kita barusan menghadapi masa pandemi COVID-19, harusnya Presiden berfokus kepada pemulihan ekonomi, bukan mengerjakan proyek mercusuar yang belum begitu dibutuhkan. Alasan daripada kenaikan BBM adalah jebolnya akan kemudian terkurasnya APBN kita jika BBM tidak dinaikkan, karena APBN tidak mampu lagi untuk kemudian mensubsidi BBM bersubsidi itu. Nah, sehingga kemudian BBM dinaikkan. Belum lagi BBM tidak tepat sasaran, alasan pemerintah. Tapi ini alasan klasik yang selalu dimunculkan. Nah, kalau seandainya APBN kita ini lemah, apalagi dengan harus menaikkan BBM yang itu mengorbankan rakyat yang sudah bayar pajak, rakyat kembali dikorbankan dengan kenaikan BBM itu, artinya ini harus menjadi evaluasi bagaimana dengan proyek mercusuar yang ini dari sisi kajian, kematangan kajiannya juga tidak jelas. Belum lagi dari sisi aspek lingkungan dan lain sebagainya, bagaimana kemudian memindahkan pegawai pusat dari Jakarta ke Kalimantan. Ini sudah begitu banyak pengamat, aktivis lingkungan yang memprotes proyek IKN ini. Tapi ada apa sebetulnya? Ternyata proyek ini Presiden Joko Widodo tetap ngotot untuk kemudian dijalankan. Padahal kemampuan negara kita masih sangat kurang sekali. Nah, untuk itu saya menyarankan kepada Presiden Joko Widodo menyerahlah. Karena analisa saya, ini negara diambang kebangkrutan jika proyek super besar ini, proyek IKN ini tetap dipaksakan untuk berlanjut. Apalagi Presiden Joko Widodo menyampaikan tahun depan bagaimana kemudian resesi global, tahun sulit, gelap, dan lain sebagainya yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Artinya ini yang harus kita antisipasi sebagai sebuah negara. Nah, kenapa harus memaksakan proyek yang sebetulnya masih bisa kemudian ibu kota negara itu di Jakarta? Harus berbesar hatilah Presiden Joko Widodo daripada nanti negara ini, negara rakyat menjadi korban daripada kebijakan yang sangat tidak tepat. Jadi lebih baik Presiden Joko Widodo berbesar hati meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, dan saya berharap Presiden Joko Widodo untuk membatalkan proyek IKN ini dan lebih baik fokus pemulihan ekonomi pasca kita kemudian dilanda COVID-19 yang sampai hari ini juga COVID-19 masih terjadi, dan lebih baik fokus menyelesaikan janji-janji kampanye yang
belum banyak terrealisasi. Karena janji itu adalah hutang yang mestinya diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo